Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Assalamualaikum warahmatullahi Apa tidak? Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil Ya udah, ntar lanjut lagi ya. fala Pak Kafir tinggal hadiya kemana lahu. sampai Wahdahu la Zoom dulu. syarika lahu Muhammadan abduhu wa Ijazah. Injil wa ramana min khairin nabi wa ursila wa atma alaina ni'mata bi a'zamin kitab sari. Allah Ta'ala Sahru Ramadan alladzina unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adana amanah wal balagha risalah wa nasaha lil ummah wajahada billahi haqqa jihadihi wa kana 'alal muhajjatil bayda layluha ka'annahara la yuzi'a anha illa ahlika faman yuti'illahi wa rasulihi faqad faza fawzan 'azima wa may ya'sillahi wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhihi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ahyana Allahumma ala bayyina wa amitna alal millati wa hasarna bi zumrati ma'al ladzina an'amta alaihim minal bayyinati wa wasidqina wa syuhada'i wa sabirina wa hasanu ulaika rafiqan hamada. Ya Allah, alhamdulillah kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pagi hari ini untuk selalu melaksanakan kegiatan hidup kita, yaitu kajian yang selalu kita jadwalkan setiap pagi hari. Mudah-mudahan ini adalah sebuah pembekalan bagi kita untuk membawa anak cucu kita nanti kepada kebaikan-kebaikan yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemarin terakhir kita membaca ya, salah ya. Nggak muncul. Lama. Tulisannya nggak muncul. Muncul ya. Tuh. Kelihatan belum? Marhamah. Ya, terakhir jika tiba Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan belenggu. Dan jika Ramadan itu maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu
neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Lanjut tuh. Puasa yang paling baik ialah puasamu, bukan sekedar puasa perut dan kemaluan, tetapi lidah, mata, telinga, dan semua anggota badanmu harus suci. Kedua matamu harus suci dari memandang hal-hal yang haram. Lidahmu harus suci dari dusta, ghibah, adu domba, caci maki, dan perkataan yang tidak bermanfaat. Kedua, telingamu harus suci dari mendengar lagu-lagu dan perkataan yang buruk. Nah, jadi kaitan dengan hadis tadi bahwa kalau Ramadan sudah datang, setan-setan dibelenggu. Tadi belenggu yang dipengaruhi oleh setan itu adalah masalahnya ya, puasa itu yang paling baik ialah puasamu bukan sekedar puasa perut ya, kemaluan, tetapi lidah, mata, telinga, dan semua anggota badanmu harus suci. Itu makanya jadi menahan diri untuk segala sesuatu keinginan kita. Kedua matamu harus suci dari memandang hal-hal yang haram. Misalnya ya, hal-hal yang haram itu keinginan kita itu untuk mendapatkan sesuatu keuntungan yang sebesar-besarnya hari ini, sehingga kita tidak mau susah. Maka yang haram itu juga diambil, dicuri, dikorupsi, diselewengkan, atau digelapkan. Ya, ini acaranya yang haram itu. Jadi tidak boleh. Kemudian lidahmu harus suci dari dusta, ghibah, adu domba, suci caci maki, dan perkataan yang tidak bermanfaat. Itu yang maksudnya setan itu tidak bisa. Kalau setan adanya pintu-pintunya itu dari dusta itu, dari ghibah, adu domba, itu pintu neraka, memaki orang, perkataan yang tidak bermanfaat, itu pintu-pintu neraka yang dibukakan oleh setan. Maka setan tidak bisa masuk kepada orang. Kedua, telingamu harus suci dari mendengar lagu-lagu dan perkataan yang buruk. Sampai kamu aja penuh. Bisa udah sudah. Aneh. Lanjut. Apa? Ya. Bisa baca kan? Bisa baca. Aneh. Mana nih? Di grup apa di aku? Di kamu lah. Apa tuh kayak? Ingin nih. Jangan hanya. Pindahin ke ini. Jangan hanya perut dan kemaluanmu saja yang berpuasa, tetapi semua yang ada pada dirimu harus suci. Engkau berpuasa menahan diri dari apa yang dihalalkan Allah, berupa makan dan minuman. Jangan Cam. Namun, engkau melahap apa yang diharamkan Allah, berupa maksiat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengalamannya, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Kepala, sini baca supaya kelihatan, supaya dilihat nanti oleh pasti dihormati. Jangan hanya perut Berak ke sini apa enggak? Hujan air. dan kemaluanmu saja yang berpuasa, tetapi Masuk YouTube. semua yang ada pada dirimu harus suci. Jangan hanya perut dan kemaluanmu saja Oh, ini mixanya yang digabung ya? berpuasa, Kamu gabung ya tuh ya? tetapi Mixanya kamu gabung gitu. semua yang ada pada dirimu Sini Mas sini. harus engkau berpuasa, menahan diri, menahan
diri dari dari yang yang dihalalkan dihalalkan Allah, berpuasa Allah berupa makanan makanan dan minuman. Minuman. minum Udah kepanjangan. Kepanjangan. Kamu jangan gitu ya. Jadi di dalam sebuah hadis sebutnya man lam bada qaula zaurati wal amal bihi falaisa lillahi hajatan fil adyadahu ta'amahu wa syarabahu. Namun engkau melahap apa yang diharamkan Allah berupa maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengalamannya, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk meninggalkan makanan dan minuman. Bolanya kasih adil lagi. Jadi Allah tidak mau tahu lagi kalau tetap orang itu mengamalkan perkataan dusta dan pengalamannya. Tidak ada keperluan bagi Allah. Jadi itulah salah satu pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awan nenek. Mau dibaca tuh di sana. Nenek dibaca. Puasa adalah perisai untuk menghadang kedurhakaan dan dosa di dunia serta dari neraka di akhirat. Puasa adalah perisai seperti yang dipergunakan salah seorang di antara kalian tatkala berperang. Tatkala engkau berpuasa, maka jangan berkata kasar. Jika ada orang yang mencacimu atau mengajakmu berkelahi, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Keburukan tidak perlu dibalas dengan keburukan, tapi keburukan justru harus dibalas dengan kebaikan. Engkau harus ingat bahwa engkau berada dalam ibadah yang tidak perlu dinodai. Dengan sepenuh hati engkau bisa memberitahu aku sedang berpuasa. Aku pernah nge-share yang kuasa bentuk kuasa iya Puasa adalah perisai untuk menghadang kedurhakaan dan dosa di dunia serta dari neraka di akhirat. Jadi puasa adalah perisai seperti yang dipergunakan salah seorang di antara kalian tatkala berperang, ya, di berperang. Jadi perisainya adalah puasa. Jadi tatkala engkau berpuasa, maka janganlah berkata kasar. Jika Anda seorang yang membencimu atau mengajakmu untuk berkelahi, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Berarti baca ini mengajak bang-banganan Bapak berkelahi, kata bangsa panganan, saya sedang berpuasa. Jadi keburukan tidak perlu dibalas dengan keburukan. Jadi berkelahi tidak boleh dibalas dengan tonjok, tidak boleh dibalas dengan tonjok, tapi dicium aja orang yang menonjok kita, ya. Tapi keburukan justru harus dibalas dengan kebaikan. Kalau dia misalnya dia marah-marah gitu, mungkin yang dirasakan haus dikasih air minum. Kalau dia lapar dikasih makan, marahnya hilang, ya. Engkau harus ingat bahwa engkau berada dalam ibadah yang tidak perlu dinodai. Kalau kita beribadah tidak perlu dinodai dengan macam-macam ya, membatalkan puasa kita. Dengan sepenuh hati engkau bisa memberitahu aku sedang berpuasa.
Jadi ada orang ngajak makan nih siang hari mau makan, ayo mumpung saya dapat apa bonus besar ini, ayo kita pergi ke mall makan es krim, atim, anan, es krim itu ada tuh bagus, kamu batalkan aja puasa. Jangan. Tapi apa jawabnya? Aku sedang berpuasa. Lanjut. Ayah kamu kayak kanan terakhir. Atim udah belum Atim? Belum. Aku. Masalah ini tidak seperti yang biasa dilakukan orang-orang bodoh yang berkata kesana kemari di hadapan orang lain, lalu berkata sebenarnya aku ini terlalu berat untuk melakukan puasa. Seakan-akan Allah mensyariatkan puasa untuk merusak akhlak manusia. Orang yang berpuasa harus mampu menguasai diri, mendidik diri sendiri, menjaga lidah, telinga, mata, dan seluruh anggota badannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya selain rasa lapar. Dari riwayat Ibnu Majah, An-Nasai, dan Al-Hakim. Seorang tidak berpuasa secara benar sehingga justru hanya membuat jiwa dan badannya menjadi lemah, membuat perutnya menjadi lapar dan dahaga. Aisyah radhiyallahu anha, Al-Auza'i, Az-Zahiri, dan sejumlah fuqaha dari kalangan salaf berpendapat bahwa ghibah, gunjing, adu domba, dusta, dan kedurhakaan membatalkan puasa. Kanan belum. Atim. Masalah ini tidak seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang bodoh yang berkata kesana sana kemari di hadapan orang lain, lalu berkata sebenarnya aku ini terlalu berat untuk melakukan puasa. Itu kata orang bodoh ya. Terus seakan-akan Allah mensyariatkan puasa untuk merusak akhlak manusia. Jadi orang berpuasa harus mampu menguasai diri, mendidik diri sendiri, menjaga lidah, telinga, mata, dan seluruh anggota badannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beberapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan dari puasanya selain dari rasa lapar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Nasai dan Al-Hakim. Seorang tidak berpuasa secara benar sehingga justru hanya membuat jiwa dan badannya menjadi lemah, membuat perutnya menjadi lapar dan dahaga. Aisyah radhiyallahu azari dan sejumlah fuqaha dari kalangan ulama salaf berpendapat bahwa ghibah, menggunjing, adu domba, dusta, dan kedurhakaan membatalkan puasa. Jadi kalau orang banyak ghibahnya, menggunjingkan orang, adu domba, itu sudah batal puasa. Ya. Jadi tidak usah ditunggu sore lagi kalau sudah terjadi ghibah itu, menggunjingkan orang, mengadu domba, dan berdusta, itu sudah batal puasa. Jadi menurut mereka, barang siapa yang melakukan hal-hal itu seperti ghibah, adu domba, dusta itu tadi, barang siapa yang melakukan itu, maka dia harus menghadap puasanya sehari. Jadi itu yang harus dipuasakan. Jadi menurut seluruh sahabat yang lain daripada jumhur fuqaha menganggap bahwa hal-hal itu tidak membatalkan. Itu sebenarnya sudah batal. Itu ahli fikih ya. Dan hanya saja pahala dari sisi Allah hilang. Nah, jadi buat percuma lah kita berpuasa kalau pahalanya hilang. Jadi
Kita yang berharap adalah pahala. Apakah hal ini dianggap remeh? Engkau lapar, dahaga, tenggorokanmu kering, kemudian sepanjang hari, kemudian engkau tidak memperoleh apa-apa dari sisi Allah. Engkau keluar dari keadaan yang hampa tangan dan tidak memperoleh hasil apapun. Sekarang Anin, Anan. Diganti jadi Anin. Jagalah dirimu, lidahmu, telingamu, matamu, tanganmu, kakimu, dan anggota badanmu. Jangan sampai engkau menyentuh atau melakukan yang haram. Berusahalah untuk mensucikan diri pada yang bulan mulia. Ini bulan telah banyak bersuci, memberikan kesempatan kepada kita untuk mensucikan diri. Allah mengetahui bahwa di dalam diri kita banyak kelemahan. Dia menciptakan kita dengan menciptakan yang bercampur. Ya, beda lah bahasa dosen Aulia dengan dosen Amalia ya, beda ya. Bagus yang mana ya? Dua-duanya bagus sih. Cucunya. Jagalah dirimu, lidahmu, telingamu, matamu, tanganmu, kakimu, dan anggota badanmu. Ya harus dijaga begitu ya bahasa. Jangan sampai engkau menyentuh, melakukan hal yang haram. Itu yang. Kemudian berusahalah untuk mensucikan diri pada bulan mulia ini, bulan untuk bersuci. Jadi bulan puasa itu adalah untuk bulan bersuci, bahwa mulia, bahwa kita membiasakan diri. Setelah puasa kita juga seperti itu, gibah, gunjing, mencaci maki, kemudian berdusta, berbohong, korupsi, segalanya itu harus dihindari setelah puasa ya. Setelah puasa kita bebas lagi, nggak ada itu. Ya, Allah telah banyak memberikan kesempatan kepada kita untuk mensucikan diri. Allah mengetahui bahwa di dalam diri kita banyak kelemahan. Di dalam diri kita itu banyak kelemahan yang anggap sempurna kita. Kita di videoin. Nah, dia menciptakan kita dengan penciptaan yang bercampur. Nah, sekarang Bang Hatim, dosen dari Amalia. Nih. Rektor kalian. Sekali kaki Atim. Dua kaki. Halo. Suka nih Pak Atim. Ini. Di dalam diri kita ada tanah dan roh. Terkadang manusia lebih dikuasai unsur tanahnya, sehingga dia turun ke bumi merasa kekal di sana. Terkadang manusia lebih dikuasai unsur roh, sehingga dia naik ke atas menyerupai kedudukan malaikat. Puasa disyariatkan Allah agar kita naik ke derajat malaikat, agar unsur Rabbani dan langit lebih tinggi kedudukannya daripada unsur tanah. Kalau seorang dosen beda lah. Ya, terima kasih Pak dosen Amalia. Di dalam diri kita ada tanah dan roh. Ingat tuh, kalau kita mandi itu yang keluar itu tanah tuh, makanya dicuci dengan sabun itu. Ya. Nah, makanya kita harus bersihkan itu unsur tanah itu dan roh. Terkadang manusia itu lebih dikuasai oleh unsur tanahnya, suka yang kotor-kotor, gitu ya. Tidak berwudu, mau salat, nah itu berarti kotor itu ya. Jadi sehingga dia turun ke bumi merasa kekal di sana. Kalau kita
Unsurnya dari tanah turunnya ke bumi. Terkadang manusia itu lebih dikuasai oleh unsur rohnya, sehingga dia naik ke atas menyerupai kedudukan malaikat. Beda. Jadi unsur-unsur yang tadi, unsur tanah turun ke bumi. Kalau unsurnya malaikat, rohnya unsur malaikat naik menyerupai kedudukan malaikat. Nah, jadi puasa itu diisyaratkan Allah agar kita naik ke derajat malaikat, jangan di tanah terus, agar unsur Rabbani yang dan langit lebih tinggi kedudukannya daripada unsur tanah. Kayak semua ya. Oh iya Dosen apa? dosen Pondok Kacang Prima. Dosen rumahan. Manusia bukan ahli ibadah. tapi berdasarkan S3 roh. anak S2 semua soalnya. Bahkan rohlah yang hakiki, sedangkan jasad sekedar hiburan. Oleh karena itu dia tidak boleh hidup hanya untuk kepentingan jasad dan badannya, lalu melupakan jiwa dan roh. Berangkat dari sinilah Allah mensyariatkan puasa untuk meninggikan diri manusia, meninggikan jiwa dan rohnya, hingga ia menjadi roh manusia yang sebenarnya. Sekali untuk manusia hidup lebih menyerupai sosok hewan. Surat Manusia itu bukan sekedar jasad. Dengan kita yang rawat adalah jasad kita, tetapi jasad dan roh yang akan dirawat. Bagaimana cara menjaga jasad? Kalau kita mau sholat, kita berwudu dulu, ya, mandi, ya, kemudian jaga kesehatan, harus tidur siang seperti banca, jangan main tonton sahur terus, ya. Nanti jadi dosen tonton sahur. Jaga tuh kesehatannya, ya. Dan bahkan rohlah yang hakiki, sedangkan jasad sekedar yang bagus saja, bungkusnya saja. Jadi kalau casing kita itu adalah namanya jasad. Mandi, berpakaian bersih, semuanya itu adalah berbentuk jasad. Oleh karena itu, dia tidak boleh hidup hanya untuk kepentingan jasad saja. Ada orang untuk kepentingan material aja, misalnya untuk memenuhi makanannya, pakaiannya, itu saja. Jangan sampai itu seperti itu, dan badannya, lalu melupakan jiwa dan rohnya. Kebanyakan orang lupa kepada jiwa dan roh. Merawat jiwanya tidak bisa. Bagaimana caranya merawat jiwa itu? Belajar, banyak dekat dengan ustadz-ustazah, misalnya pengajian di mana-mana diikuti, sampai kita menjadi manusia yang bersih jiwa kita itu, ya. Berangkatlah dari sinilah Allah mensyariatkan puasa untuk meninggikan diri manusia, meninggikan jiwa, roh dan rohnya, sehingga dia menjadi sosok manusia yang sebenarnya. Jadi manusia yang sebenarnya itu seperti menjaga jasad dan rohnya dengan sebaik-baiknya. Sekali waktu manusia itu lebih menyerupai sosok hewan kalau dia bertuhan kepada hawa nafsu. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah, dan kajian kita itu merekat di dalam diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Kaya, ijazahnya kaya. Ijazah sama Al-Kafir kaya, habis itu lanjut ke ibu lagi. Ijazahnya Al-Nasr sama Al-Kafir Bismillah dulu dong.